Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Octavia dengan nomor NPM 204230209. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013 dan pengembangan kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum 2013. Dalam rasional, pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama yaitu tantangan internal, pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar prasarana, standar pendidik, standar tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan pendudukan usia produktif, SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dalam dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. Kompetensi yang diperlukan di masa depan yaitu persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Beban siswa terlalu berat, kurangnya bermuatan karakter. Perkembangan pengetahuan dan pedagogi antara lain neurologi, psikologi, observation, based discovery, learning, and collaborative learning. Fenomena negatif antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan dalam proses berpikir dalam proses pembelajaran tersebut. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya atau abstrak menuju konteks di dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari stimulus rasa tunggal menuju stimulus ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari pemikiran faktual menuju kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Baiklah, yang keempat yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukannya kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar, kurikulum, dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Yang kelima, pendalaman dan peluasan materi. Hasil studi internasional untuk reading dan literasi yang ditunjukkan untuk kelas 4 SD juga menunjukkan hasil bahwa lebih dari 95% peserta didik Indonesia di SD kelas 4 hanya mampu mencapai level menengah, sementara lebih dari 50% siswa Taiwan mampu mencapai level tinggi dan advanced. Hasil analisis lebih jauh untuk studi PRIELTS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu low, mengukur kemampuan sampai level knowing,
Yang kedua, intermediate, mengukur kemampuan sampai level applying. Yang ketiga, high, mengukur kemampuan sampai level reasoning. Dan yang terakhir, advanced, mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Karakteristik kurikulum K13 yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya, kurikulum merdeka merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum diperlukan sebagai akibat dari learning loss dan learning gap akibat pandemi. Sistem pengajaran yang akan berubah akibat pemberlakuan pembelajaran online dan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan terkini. Penggunaan kurikulum yang lebih fleksibel dengan menyempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini, terbukti efektif dan mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik. Kurikulum merdeka ini berfokus pada kompetensi. Studi yang dilakukan adalah dengan merancang capaian pembelajaran CP yang diatur dalam fase-fase dan dirumuskan dalam bentuk naratif yang merangkai kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam setiap CP dirumuskan karakteristik dari setiap mata pelajaran, termasuk domain dan elemen pembentukan mata pelajaran tersebut, sehingga menjadi lebih terlihat kompetensi dan konsep utama apa yang dipelajari peserta didik dan berkembang dari satu fase ke fase berikutnya. Baiklah, selanjutnya karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Benang merah pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama yaitu orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang diinginkan, dikembangkan bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks atau budaya misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Landasan filosofis kurikulum merdeka. Bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila untuk filosofi pendidikannya. Nilai-nilai yang terkandung bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan kepribadian perwujudan. Tujuan ini dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, seperti yang pertama progresivisme, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga humanisme. Landasan sosiologis kurikulum merdeka. Kurikulum fleksibel sebagai wujud merdeka. Belajar dikembangkan atas dasar adanya perbedaan, kebutuhan, karakteristik, lingkungan sosial, dan budaya peserta didik. Heterogenitas peserta didik ini masih merupakan permasalahan yang kurang mendapatkan perhatian, sehingga dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar.
peserta didik. Selanjutnya, landasan hukum kurikulum merdeka. Pasal 12 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, kompetensi, daerah, dan peserta didik. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah untuk mengakomodasi berbagai keagamaan yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.